sebelum kita masuk ke sesi diskusi panel dan diskusi interaktif, kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Dr. Priyo Wahiwana Mars. Beliau adalah manajer pelayanan medis dan keperawatan di Rumah Sakit Krakatau Medika, dan juga ini sudah tidak asing nih di dunia kesehatan kerja ya, Dr. Priyo ya. Ini Dr. Priyo ini sudah lama sekali di Cilegon ya, Dok, sehingga kayaknya sudah hafal banget nih potensi-potensi yang akan terjadi ya, khususnya terkait bencana kimia. Beliau aktif di saat ini ya menjabat sebagai juga Kepala Bidang Akreditasi Mutu dan Akreditasi Persi Banten. Berarti Dok di dalam komponen akreditasi supaya masuk juga nih ya Dok ya, kesiapan rumah sakit terkait bencana kimia. Baik, kita persilahkan kepada Dr. Priyo untuk memberikan paparan materinya. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Baiti selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua teman sejawat. Saya wabil khusus akan menyapa nih Bapak Utun Sutisna. Terima kasih, beliau koordinator DRV Disaster Relief Volunteer yang selama ini kita bareng-bareng untuk selalu meningkatkan awareness kepada kita semua, termasuk kita yang di sektor kesehatan. Untuk menyingkat waktu, saya izin share screen. Sudah terlihat? Ya, sudah Dok, silakan Dok. Baik, terima kasih. Ya, ini sedikit sharing ya. Melengkapi dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Erdi. Kebetulan saya dengan Dr. Erdi sejak lama memang berkecimpung ataupun mengikuti dari sisi persiapan mengenai masalah bencana. Tadi dari Bu Suci juga data-data itu sangat baik untuk kita ketahui. Ini topik bahasan, saya tidak bahas. Kemudian nah, background-nya adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suci dari BMKG. Ya, sejak kita datang di Cilegon, kita sudah memahami bahwa di Cilegon itu resikonya lebih besar dibanding dengan daerah lain karena keunikannya adalah masalah industri. Walaupun pemicunya mungkin kalau tadi disampaikan adalah gempa bumi dan tsunami. Tetapi gempa bumi dan tsunami kita lihat misalkan di Aceh hanya air seperti tadi kata Dr. Erdi, tetapi kalau di Cilegon adalah air plus bahan kimia. Nah, itu yang membuat kita semua, khususnya kami dari medis ya, untuk selalu harus siap siaga. Kalaupun itu terjadi, kita sudah siap. Ini yang kedua, Cilegon kota industri, ya. Kemudian antisipasi bencana industri. Kenapa saya sebutkan industri? Karena antisipasi bencana gempa, kemudian tsunami, mungkin sudah umum dan kita sudah mendapatkan ilmu banyak daerah yang lain yang sudah mengalami. Tapi bencana industri inilah yang memang harus kita siapkan dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu, geografi Cilegon tadi ini ya sudah sampaikan Dr. Erdi, memang kebetulan petanya seperti ini ya kita sampaikan juga. Nah, tadi Dr. Erdi juga sudah menjelaskan, ini slide memang menjadi perhatian kita semua, walaupun kita di bidang medis, kita juga harus tahu potensi dan kondisi industri yang ada di sekitar Cilegon. Ya. Nah, berikutnya ini tadi juga sudah disampaikan ya, begitu banyak industri mengelilingi kita. Nah, posisi rumah sakit ya, saat itu kita baru ada 2 rumah sakit. Sekarang sudah ada 5 rumah sakit ada di daerah Cilegon yang sedang kita juga akan kerjasama bersama-sama untuk meningkatkan awareness. Kemudian kita bagi juga dalam penanganan yang tadi Dr. Edi sampaikan. Kalau korbannya kena kimia ke rumah sakit mana, kalau yang non kimia ke rumah sakit mana. Itu sudah kita coba juga jalin komunikasi dan kerjasama sehingga nanti penanganan korban itu bisa terbagi di masing-masing rumah sakit ya. Nah, ini slide-nya Pak Utun. Beliau ada di sini. Waktu itu saya sangat pada saat beliau menyampaikan apa saja sih yang kegiatan kimia yang ada yang perlu kita ketahui khususnya dari bidang medis. Ternyata begini nih, bongkar muat B3 di terminal kimia khusus. Kemudian ada 200.000 ton bahan kimia. Ini waktu itu saya terbelalak juga. Waduh, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan terpicu oleh kejadian alam, baik itu banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, ya. Kemudian proses produksi. Nah, tadi ada 450 unit peralatan dengan komponen radioaktif. Ini juga mesti harus kita pahami. Kemudian pipa interkoneksi yang tadi Dr. Edi sampaikan, itu dari sepanjang Anyer, Ciwandan, kemudian
masuk ke daerah industri Krakatau Steel, ke Pulau Merak, sampai ke Pulau Ampel, daerah administrasi di Serang, Bojonegara. Itu ada satu pipa yang memang menyambung, sehingga kalau salah satu kena gempa ataupun itu trigger, ya semua akan terkena. Ya. Kemudian ini sedikit regulasi bencana mengenai Undang-Undang 24, tadi sudah disampaikan juga mengenai apa itu yang disebut dengan bencana. Saya lewati. Nah, bencana memang banyak hal ya, bisa dari alam non-alam. Nah, kita sekarang setelah mengalami pandemi COVID, yang kita siapkan adalah yang selalu terus harus kita persiapkan adalah kegagalan industri. Kita lumayan kemarin COVID ini juga menjadi sebuah bencana non-alam yang membuat gagap untuk kita semua, khususnya kita di bagian medis ya. Kita harus belajar terus bagaimana sifatnya, bagaimana menanganinya dan sebagainya. Nah, kegagalan industri ini juga terus kita belajar terus. Kita selalu melihat ataupun merimain kejadian-kejadian di luar ya, pabrik industri-industri yang terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah, ini regulasi tadi disampaikan ya, bahwa di dalam ada PMK 75 2019 tentang krisis kesehatan dan khusus di rumah sakit. Jadi mungkin bagi teman-teman yang di rumah sakit, kita tahu ya bahwa di standar akreditasi rumah sakit SNAS edisi 11 di bab MFK itu menjadi sebuah mandatori bagaimana manajemen penanggulangan bencana. Tadi Bu Kadinkes menyampaikan ada HDP, Hospital Disaster Plan. Nah, mungkin memang di situ harus disesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan selaku kita mitigasi resiko. Nah, khusus untuk di daerah Cilegon, saya setuju sekali memang utamanya adalah industri kimia ini menjadi sesuatu yang harus kita persiapkan dengan baik. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah khususnya untuk di rumah sakit, mitigasi resiko, kemudian melakukan program pengendalian kewaspadaan, simulasi dan latihan berkali-kali tadi Bu Suci juga sudah menyampaikan, Dr. Erdi, ya. Kemudian koordinasi dengan industri. Nah, ini yang tadi ada pertanyaan di chat. Jadi memang kita harus koordinasi terus dengan industri, baik itu dengan HSE-nya, baik dengan teman-teman yang ada di industri untuk mengetahui bahan apa, antidotumnya apa, MSDS-nya apa, ya, bagaimana cara penanganannya, P3K-nya seperti apa, sifatnya bagaimana, dan berapa jumlahnya. Sampai waktu itu ya yang tadi Dr. Edi sampaikan, kita dari medis dijelaskan, oh ini seperti ini loh, penyebarannya seperti ini loh, kita harus tahu, gitu, ya. Nah, dari sisi persiapan kita lihat saat ini kita menggunakan Hospital Safety Index, mungkin teman-teman yang di rumah sakit sudah paham, ya di situ ada form yang isinya ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Di situ sudah jelas kita harus mengisinya supaya kita mengetahui rumah sakit kita potensinya seperti apa sih kalau misalkan terjadi disaster atau terjadi bencana. Nah, bentuk formnya seperti ini ya. Ini ada modul 1, modul 2. Silahkan teman-teman nanti diisi, kemudian resultnya apa? Resultnya adalah klasifikasinya seperti ini. Oh, kalau kita di posisi angka safety index-nya di 0,6 sampai 1, kelas A, oh berarti kita masih aman. Kalau B, C, apalagi ya, C ini risikonya besar. Ya, jadi kita mesti ingat yang tadi Bu Suci sampaikan, di situ ada struktur bangunan rumah sakit. Apakah memang struktur bangunan rumah sakit kita tahan berapa sih? Termasuk kita juga tahu teman-teman industri itu membuat tangki penampung yang tadi Dr. Edi sampaikan, itu rata-rata hanya kuat kalau nggak salah 8-9 guncangan gempa. Tapi itu kalau pada saat pembangunan, pada saat sekarang sudah sekian tahun ada korosif dan sebagainya, bisa jadi tinggal 6 atau 5. Nah, kalau tadi Bu Suci menyampaikan 7 atau 8 skala Richter, MMI, itu otomatis itu menjadi tidak kuat menahan guncangan itu. Nah, melakukan program pelatihan dan pengendalian, ya. Jadi program pelatihan ini bisa eksternal, bisa internal. Ya, tentunya kita yakinlah teman-teman rumah sakit dengan adanya standar akreditasi yang itu menjadi mandatori sudah melakukan. Tapi yang lebih penting adalah program pelatihan eksternal. Jadi dengan BPBD, industri, Kemenkes, ya. Tadi simulasi yang dipaparkan oleh Dr. Erdi itu adalah simulasi ARTEK, ya, yang dulu pernah kita juga persiapkan. Itu memang sangat baik. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan di chat, apakah itu mungkin kita lakukan? Harusnya mungkin. Dulu kita selalu merimainnya di Desember. Desember ini kan peringatan tsunami Aceh. Dan kebetulan Desember itu sering kejadian bencana itu di bulan Desember. Nah, selalu
itu menjadi trigger kita untuk ayo kita meningkatkan awareness kita, melakukan simulasi. Nah, kemudian peran aktif dalam diskusi mengenai bencana kedaruratan, khususnya dengan HSE industri. Kalau kita tidak bekerja sama dengan teman-teman HSE industri, otomatis kita tidak tahu ya perkembangannya seperti apa. Ya, kemudian yang lebih penting juga tadi disampaikan adalah mungkin di industrinya sudah siap, ya. Tapi rumah sakit sudah siap, tetapi masyarakat di sekitar yang tadi Dr. Erdi sampaikan gambarannya. Nah, ini juga menjadi suatu kendala. Pada saat terjadi bencana kimia di industri, kalau karyawan industrinya sudah dikondisikan sedemikian rupa, evakuasinya sudah bagus gitu ya. Kemudian korban yang dari industri sudah kita kirimkan misalkan ke rumah sakit sudah siap. Tetapi yang masyarakat sekitar industri, nah ini yang menjadi tantangan buat kita juga. Nah, ini dulu kita mempunyai di Cilegon sudah mempunyai Rupus Dalop ya. Ini Rupus Dalop itu adalah krisis center, pusat kendali. Di situ ada link BMKG dan sebagainya. Itu di gedung Bapeda. Nah, ini alhamdulillah dukungan dari pemerintah daerah dan juga teman-teman dari industri waktu itu ya. Nah, ini update dari seluruh data dan ini menjadi sumber informasi bila terjadi bencana. Saat itu kita sudah membuat bencana level 1, bencana level 2, bencana level 3. Siapa menjadi building commander dan sebagainya, itu sudah dibuat kriterianya. Cuma memang perlu direview dan dilakukan simulasi. Nah, yang berikutnya setelah persiapan tadi, mitigasi, kita lakukan simulasi. Nah, simulasi ini tentunya bisa di internal yang tadi kita sampaikan juga dengan eksternal. Nah, jangan lupa dengan pengelola jalan tol yang tadi Dr. Erdi sampaikan, kalau itu di jembatan Tomang tiba-tiba ada tangki terguling, apa yang terjadi itu mobil-mobil di bawah dan sekitarnya. Ya. Nah, tadi disampaikan juga mengenai masalah skenario sebelum sampai di hospital. Kita tahu kita bagi 3 skenario. Ya. Ini slide yang lama yang selalu kita menjadi acuan. Di sebelah kiri ini industri. Kita lihat tadi Dr. Erdi menyampaikan mereka sudah melakukan drill dengan rutin, ya, evakuasi, kemudian sistem SOP dan sebagainya. Kemudian di rumah sakit juga dengan standar-standar yang ada juga sudah dilakukan. Ya. Nah, permasalahannya adalah yang di community base ini. Ini juga yang menjadi pre-hospital care ini juga harus menjadi fokus kita ya. Jangan sampai kita fokusnya hanya industri dan rumah sakit, tapi di masyarakatnya itu juga tidak kita perhatikan, sehingga menimbulkan banyak korban. Kita masih ada kalau ada ledakan bukannya orang malah pergi, tetapi malah datang melihat gitu, dan itu menjadi korban berikutnya. Nah, ini yang tadi disampaikan, selain simulasi di internal, kita juga bekerja sama dengan tim ya, khususnya di industri juga dengan Pemda. Kalau tadi Ardek yang disampaikan videonya itu dengan tim logika, kalau ini kita dengan tim HSE, dengan BPBD, bahkan dengan LH, dan waktu itu dengan Ibu Kapolda ya. Ini diakses keluar tol Cilegon Barat. Jadi kita tahu kalau kita keluar Cilegon Barat itu banyak tangki yang parkir di bahu jalan akses tol. Nah, waktu itu kita bikin simulasi ini dengan asumsi kalau terjadi sesuatu ya tempatnya menyempit, bagaimana cara evakuasinya. Ini kita lakukan dan kita terlibat. Dan di setiap simulasi, setiap kita pelatihan, seperti yang kita lihat di sini, penanganan korban ini selalu oleh tim rescue, bukan oleh tim kesehatan. Yang tadi Dr. Erdi juga sudah sampaikan, kita adanya di green zone atau di cold zone. Jadi nggak mungkin petugas kita masuk di sini. Ya. Nah, yang berikutnya dari simulasi juga kita lihat ini kemarin terakhir kita dengan tim Lanal ya, rumah sakit kita juga melakukan simulasi dengan tim Lanal. Kebetulan kemarin Kasal hadir untuk melihat situasi ini, baru kemarin kita lakukan dengan adanya warning tsunami dari BMKG itu. Nah, di samping itu juga kita mencoba untuk di internal rumah sakit. Saat itu kita men-trigger ya, 10 ambulan masuk ke rumah sakit dalam waktu yang bersamaan ke salah satu IGD. Ini saat itu kita masuk ke RSUD Cilegon, masuk ke RSKM. Itu kan kalau rumah sakitnya kita tidak siap melakukan simulasi secara rutin, otomatis langsung kedatangan jumlah pasien yang banyak, itu akan menjadi disaster di internal rumah sakit. Jadi awalnya disaster di luar, karena rumah sakit tidak siap, menjadi disaster internal rumah sakit. Nah, yang lebih penting adalah ini, ya, koordinasi dengan industri. Tadi dokter ada pertanyaan
menyampaikan bagaimana dengan kita mengetahui handling atau antidotum dari bahan-bahan kimia. Kita pernah ditawarkan untuk menyimpan antidotum dari bahan kimia yang memang paling banyak ada di Cilegon. Ya, pada saat itu kita antusias dari sisi rumah sakit. Tetapi begitu diinformasikan bahwa, dok, ini nanti disimpannya di suhu minus sekian ya, perlakuannya begini ya, disimpannya begini. Wah, kami hands up terus terang. Karena apa? Begitu berat dan repot untuk menghandling itu. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan prosedurnya akan rusak. Akhirnya yang kita lakukan pada saat itu adalah, oke lah, kalau misalkan terjadi ada accident, ya, ada spill dan sebagainya, begitu ada korban, tolong diinfo, dibawakan, nanti kita yang memberikan. Itu koordinasi kita rumah sakit dengan industri yang kita lakukan. Kemudian, informasi MSDS, ini juga kita harus selalu mendapatkan informasi secara update. Nah, komunikasi ini harus kita jalin dengan industri, karena begitu banyak bahan kimia kita juga tidak hafal. Ya. Jadi kita koordinasi terus dengan teman-teman industri. Kemudian, simulasi respon time yang tadi Dr. Edi sampaikan. Ya, tiba-tiba industri membuat drill datang ke rumah sakit, ke IGD, ya, kemudian tim kita siap apa tidak gitu ya untuk menerima pasien-pasien dalam waktu yang singkat, yang tidak diinformasi dan sebagainya. Seringkali kita memang tidak ada informasi, kemudian datang ambulan begini-begini, itu simulasi. Itu memang membuat kesigapan ataupun awareness dari tim di IGD kita, khususnya di rumah sakit, sudah paham bahwa harus melakukan ini, melakukan itu. Ya. Nah, kemudian kita juga melakukan pelatihan yang tadi dokter disampaikan ke staf. Nah, ini saya sampaikan ini, terima kasih di sini. Dulu kita kerjasama sangat bagus sekali ya, mudah-mudahan ke depan juga sampai sekarang terus. TKTD Ciwandan, ya, ada AMC, CMA, TKTD Pulau Merak, TKTD Krakatau Steel, TKTD Pulau Ampel. Pulau Ampel ini di Bojonegara secara administrasi memang di Serang, tapi kita masukkan di dalam penanganan kondisi daruratnya, waktu itu kita gandeng juga. Sehingga kita bisa melakukan bergiliran di antar wilayah dari TKTD itu, tim koordinasi tanggap darurat. Ya. Nah, sedikit saya cerita, mungkin ini hanya sekedar sharing saja untuk yang di internal rumah sakit kami, karena kami mengetahui posisinya adalah di daerah industri, tapi membuat sebuah sistem, ya, bagaimana kalau ada korban, baik itu awalnya korban bencana biasa, tetapi kemudian kita spesifik lagi dengan korban bencana kimia, ya. Prosedur yellow code yang ada di kita, definisinya adalah seperti ini, keadaan siaga yang terjadi di instansi gawat darurat. Jadi pada saat gawat darurat dengan kapasitas misalkan 20 bed, 25 bed, tapi kedatangan korban lebih dari kapasitas, otomatis tenaga yang ada di IGD juga tidak akan mampu melayani sendiri. Ya. Nah, ini menjelaskan tata cara koordinasi internal ya. Ini sharing saja. Mungkin ada yang nanti lebih bagus, tidak masalah ya. Nah, jadi IGD menerima korban bencana, memastikan informasi jumlah korban, kemudian mengaktifkan yellow code. Yellow code itu kode internal di kita, ya. Kemudian menghubungi bagian informasi terkait situasi siaga 1, 2, dan 3. Siaga 1 itu bila jumlahnya sekian, siaga 2 sekian, siaga 3 sekian. Kemudian tenaga dari belakang, nanti tenaga dari rawat inap, dia akan membawa tempat tidur, rangkar, ataupun rustur untuk ke depan, ya, karena kita tahu tempat tidur di IGD kan terbatas. Kemudian akan disiapkan lahan atau lokasi khusus untuk penambahan, sesuai dengan triase. Kita buka triase merah, hijau, kuning gitu ya. Untuk pembagian dan daerah yang bisa dilakukan. Nah, yang spesifik adalah di ruang dekontaminasi, ya. Ini definisinya membersihkan, ya. Korban setelah drop dari ambulan selalu kita curiga ini kena kimia, baru kita lakukan dekontaminasi sebelum masuk ke area triase. Ditempatkan di luar atau terpisah dari IGD, kemudian dilengkapi shower, ya. Nah, dinding tahan air, ini ada kriterianya, kemudian lantai tidak licin. Nah, yang tadi disampaikan adalah hati-hati kita ingatkan, dekontaminasi kita, saluran pembuangannya dibuat khusus. Karena kalau itu masuk ke IPAL, akan mengganggu IPAL yang ada di rumah sakit. Ya. Ini prosedurnya. Nah, APD, mengenai APD ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. RD. Ya. Ini nanti menjadi bahan diskusi kita khususnya untuk rumah sakit, penyediaan APD yang khusus untuk bahan kimia itu seperti apa. Kemudian buka seluruh pakaian korban sesuai dengan tadi yang ada di dalam filmnya Dr. Erdi. Ya. Kemudian pencucian dilakukan secara cepat. Nah, yang mungkin
Uh, ini contoh ya, ruang dekontaminasi kami pada saat ini kondisinya memang sedang kita geser. Tadinya di dalam sebuah ruangan, kemarin gara-gara COVID, ruangan itu kita jadikan isolasi, jadi kita bikin di samping IGD. Ini lantainya kita bikin kedap ya. Kemudian, nah ini APD yang memang selalu standby. Kita nanti kita diskusi untuk mengenai APD yang khusus. Dulu waktu kita simulasi, kita punya APD yang level A. Tetapi handlingnya juga kesulitan, hancur gitu APD-nya dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Ini memang kendala kita. Nah, kemudian ini tempat masuknya, jadi ini ada di samping, dia masuk ke depan, tidak di dalam. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian. Jadi air bekas dekontaminasi itu tidak langsung masuk ke dalam IPAL kita ya. Ini ada slotnya. Di sini ada drum penampung, dan itu nanti akan kita handling sesuai dengan B3. Biasanya kita kerjasama dengan WASTEC. Tapi kalau itu bukan karena kimia, dia langsung masuk ke saluran bias. Nah, ini beberapa masker yang kita punya juga yang ada seal-nya. Ini kalau kemudian pakai goggle, ya. Nah, Bapak Ibu, menjadi sebuah evaluasi dan diskusi kita bersama ya, bahwa bencana itu belum tentu terjadi, tetapi kewaspadaan harus terus disiapkan. Nah, ini kita juga harus memikirkan bagaimana maintenance prasarana dan sarana serta APD. Ya, kita sebutkan tadi kita punya level A waktu itu, tetapi maintenance-nya cukup lumayan, ya, sehingga dan belum tentu pernah dipakai gitu ya, dan itu menjadi PR bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya skill dan knowledge SDM kita selalu berganti rotasi misalkan, sehingga kita harus selalu melakukan edukasi ulang, sosialisasi ulang. Simulasi dan latihan harus terus-menerus dilakukan. Ya. Kemudian koordinasi dengan stakeholder. Ya, karena kita tidak mungkin menangani korban bencana itu sendiri dengan puskesmas, rumah sakit, klinik, dinas kesehatan. Rumah sakit kita tentukan mana yang rumah sakit untuk korban kimia, mana yang rumah sakit untuk non kimia, sehingga korban itu akan terbagi dan semua bisa ditangani dengan baik. Kemudian yang penting ini tadi, saya setuju dengan Ibu Suci. Jadi kita mesti harus update ya informasi dari pihak lain, BMKB, BMKG, BPBD, dan industri itu sendiri. Biasanya teman-teman industri lebih cepat tuh, langsung informasi. Nah, kemudian kita di rumah sakit kita sudah siap-siap. Nah, ini menjadi bahan pemikiran, dan memang kemarin waktu diskusi dengan teman-teman dari Nubika, bahwa bencana kimia itu usahakan dekontaminasinya jangan di rumah sakit untuk yang pertama, tetapi di lapangan, field decontamination. Karena kalau itu di rumah sakit pun tidak akan mampu untuk bencana kimia yang banyak. Sehingga memang kalaupun nanti ada bencana kimia besar, kita akan membuat ruang dekontaminasi di lapangan, baru nanti di rumah sakit akan dilakukan dekontaminasi yang kedua sebagai sekunder. Kecuali kalau korban yang hanya 1-2, itu nggak masalah ya. Walaupun seperti Dr. Edi sampaikan tadi, di industri biasanya sudah dilakukan juga. Nah, lesson learn-nya adalah, Bapak Ibu, teman sejawat, jadi bencana itu belum tentu terjadi, tetapi kita harus selalu siap bila terjadi bencana. Di Cilegon ini, kalau kita baca sejarah, tadi Bu Suci sudah menyampaikan data, kalau saya yang selalu menjadi referensi adalah kasus Chernobyl yang di Rusia. Mungkin Cilegon akan terjadi seperti itu. Nah, tapi kita tidak perlu takut bagaimana kita mengelola resiko tersebut. Kemudian kita harus bersama-sama waspada dan meningkatkan awareness. Tidak akan mampu kita menghadapi sendiri. Katakanlah Cilegon tidak akan mampu. Ya, pasti kita butuh penyangga, baik itu dari Serang, dari Pandeglang, ataupun mungkin sampai ke Tangerang atau tingkat nasional. Itu yang mesti harus menjadi. Nah, dulu pernah nih kita membuat rencana kontingensi tingkat kota Cilegon. Ya. Kemudian kita terlibat juga di simulasi ARDEC. Ya. Ini yang 2010. Yang kemarin 2018, nah ini seperti ini. Ini beberapa simulasi dan koordinasi kita dari pihak rumah sakit dengan lintas sektor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Nurwaiti selaku moderator. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan kata. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Priyo. Jadi tadi sudah tergambar jelas bahwa Rumah Sakit Krakatau Medika siap ya, Dok ya. Sudah perencanaannya kelihatannya sudah matang nih, Dok. Harus siap, walaupun memang siap, ya. Tidak siap ya harus siap gitu loh. Karena berada paling dekat ya, Dok ya, jadi andalan kelihatannya. Mungkin sedikit, Dok, nanti untuk bahan diskusi ya. Tadi juga di grup juga sudah banyak pembahasan mengenai simulasi khususnya, Dok ya.
Mungkin nanti seberapa banyak juga yang bertanya gitu ya. Seberapa sering sih kita harus mengadakan simulasi sebenarnya? Idealnya apakah bisa setahun sekali gitu kan? Apa memang cukup beberapa periode, misal 2 atau 3 tahun, atau bagaimana sebaiknya? Karena kan saya lihat tadi Ardex sendiri kan sudah jangka waktunya agak lama juga ya dok ya. Nah kemudian nanti pertanyaan berikutnya nih, kalau Ardex nggak turun, Kemkes nggak turun, terus secara regional ini bagusnya siapa sih yang harusnya mendorong simulasi gitu? Nanti dok ya kita akan bahas. Kita mau minta dulu. Oh ya, silakan dok. Mau respon sedikit dulu dok. Ya dok, justru itu yang selalu kita ingatkan. Biasanya kita momennya tuh di bulan Desember. Peristiwa tsunami itu menjadi pengingat kita yang sangat baik ya, sehingga selalu November Desember itu selalu kita woro-woro. Salah satunya kegiatan ini Dr. Nurbaiti. Selain dari BMKG menyampaikan rilis, kita juga dari sebelumnya sudah menyampaikan ini Desember nih, saatnya kita harus refresh, merimain teman-teman bahwa bencana itu ada di sekitar kita. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga nanti akan menjadi trigger kegiatan-kegiatan berikutnya. Seperti itu, Dr. Nurbaiti. Ya, baik. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa simulasi, dok ya. Kalau ya, sudah memungkinkan ya.